tambah. Ya, sudah kita mulai aja. Ya. Oke, jadi hari ini materi kita itu tentang tree, ya. Nah, tree itu merupakan salah satu struktur data juga, ya. Cuman dia tuh paling berbeda di antara yang lain. Jadi kalau yang kemarin kita pelajarin itu kan semuanya linear, ya. Struktur datanya itu linear. Nah, tree itu adalah salah satu contoh struktur data yang non linear, ya. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya tuh kemarin tuh kan kalau kita gambarin data itu kan selalu mendatar ya dari kiri ke kanan itu ya, entah itu apa namanya array, entah linked list ya, atau queue atau stack itu kan pasti cuma satu arah gitu. Kalau queue itu dari kiri ke kanan ya 1, 2, 3, 4 kan gitu. Terus ya misalnya saya gambarin gini deh. Mana nih buat nulis-nulis. Jadi kalau queue datanya kan ini ya data 1, terus data 2, 3, 4 kan gitu kan. Pokoknya urut dari kiri ke kanan kan gitu ya. Queue list ya. Terus kalau link list ya cuma ditambahin ini aja ada apa namanya ada kotak itu kan. Terus susah juga nulisnya ya. Ya intinya kayak gerbong gitu ya, tapi kan tetap searah gitu loh. Searah. Kalau stack itu dari bawah ke atas kan gitu ya. Karena apa namanya? Itu semua adalah struktur data yang linear. Jadi arahnya tuh satu arah, entah dari kiri ke kanan, entah dari bawah ke atas ya. Pokoknya arahnya satu. Nah, kalau tree itu berbeda ya. Tree itu berbeda dengan yang lain ya. Jadi struktur datanya itu dari satu titik dia tuh bisa ke lebih dari satu titik yang lain gitu. Jadi kalau tadi kan dari kiri ke kanan kan arahnya cuma satu. Kalau tree itu bisa nyabang tuh bisa cabangnya bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Gitu. Nah contohnya paling gampang adalah kayak folder ya. Di komputer kalian itu kan biasanya ada foldernya pasti ya. Misalnya dari Drive D gitu ya, ada folder kuliah, nah di folder kuliah ada folder semester gasal, di semester gasal ada folder apa lagi ya. Ini kalau digambarin ke dalam bentuk tree kan kayak gini ya. Ini ada folder rootnya, terus dari sini kita bisa nyabang ke banyak folder yang lain gitu ya. Kayak misalnya di Drive ini ya, di folder struktur data itu ya, ada folder code code doang, code 2, code 5, code 6 dan seterusnya. Kan kita kan bisa buka salah satu dan semuanya ini tuh setara gitu loh levelnya itu, tingkatnya tuh sama ya. Itu merupakan anaknya dari folder struktur data ya. Nah, kegunaan dari tree itu banyak ya. Salah satunya adalah untuk permainan ya. Ini contohnya tic tac toe ya. Jadi ada 9 kotak, nanti nulis huruf silang gitu ya, silang sama lingkaran, mana yang bisa membentuk garis sejajar gitu ya. Entah vertikal atau horizontal atau diagonal ya. Gitu. Nah, kemungkinan yang pertama kan bisa aja orang naruhnya di tengah, bisa di atas, bisa di kiri atas, ya. Sama ada kemungkinan yang lain, harusnya ada 9 kemungkinan, ya. Karena ada 9 kotak, gitu kan. Gitu. Ini juga AI kayak gini dibikinnya juga pakai tree, ya. Terus apa lagi? Nah, ini struktur apa ini ya? Decision tree ya. Misalnya untuk mendeteksi penyakit, ya. Untuk mendeteksi penyakit, umur, misalnya umurnya 17 tahun. Nah, kita lihat aja 17 tahun itu berarti masuknya ke yang sini ya, antara berapa nih? 10 sampai 19 ya, masuk ke yang sini. Terus dari sini berarti apa namanya? Tidak mungkin sakit. Ini kan kayaknya penyakit ya. Kalau misalnya umurnya 5 tahun nih. Nah, kita ke sini dulu ya, 5 tahun. Apa namanya? Demam apa enggak ya? Kalau iya, terus cek lagi sakit tenggorokan enggak? Kalau iya, terus rasanya sakit banget enggak? Iya gitu. Terus misalnya ada ingusnya enggak? Enggak sih, enggak sampai ada ingusnya. Terus ya berarti ini ya, moderate, moderate. Ini kasusnya untuk COVID ya, gitu. Kemungkinan terkena COVID itu tengah-tengah ya, gitu. COVID-nya enggak parah. Misalnya, ini contohnya pakai tree juga ya. Jadi kegunaan dari tree itu banyak ya. Hampir semuanya, semua aspek itu ada unsur tree-nya, gitu ya. Karena memang data tuh enggak melulu linear ya. Yang namanya data tuh juga kebanyakan strukturnya justru pakai tree ya gitu karena ada lebih dari satu kemungkinan ya, masalahnya di situ.
Gitu. Nah, jadi ini tree itu adalah struktur data yang non linear. Ini kok ke highlight ya. Saya matiin. Tuh, highlight lagi. Loh, wah, ini bentar saya close dulu aja. Nah, oke. Jadi yang namanya tree itu adalah struktur data non-linear ya. Ada unsur hierarkinya, ada tingkatan. Jadi ada tingkatan paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Yang paling tinggi itu namanya root ya, dan itu hanya satu pasti dalam sebuah tree. Nggak mungkin sebuah tree itu rootnya itu ada dua, itu nggak mungkin ya. Yang namanya root pasti cuma satu ya. Nah, sedangkan yang paling bawah ya itu disebut sebagai leaf ya, leaf ya atau daun gitu. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Yang paling atas, yang paling tinggi ini namanya root ya. Dan ini pasti hanya satu, nggak mungkin ada dua root ya. Kalau ada root yang lain lagi, nah berarti itu sebenarnya ada dua tree gitu loh. Gitu. Atau misalnya kalau ada root satu lagi di sini dan tree, dia tuh punya child-nya C gitu. Ya sebenarnya harusnya ada root lagi di atasnya ya. Karena root itu pasti hanya satu ya. Gitu. Nah, kalau di bawahnya sih terserah ya. Child-nya ini mau 5, mau 10, mau 100 ya silahkan gitu ya. Tapi yang jelas yang paling atas tuh hanya ada satu ya. Gitu. Ini namanya root. Nah, kalau yang paling bawah ini namanya leaf ya. Jadi kalau di tree-nya ini leaf-nya itu ada G ini kan paling bawah. Terus H itu juga paling bawah, I paling bawah, J paling bawah, sama F ini juga termasuk leaf ya. Leaf. Jadi leaf itu merupakan tree yang apa namanya? Tree yang nggak punya kok tree sih. Leaf itu merupakan node yang nggak punya anak lagi ya. Jadi di bawahnya nggak ada anaknya. Kecuali di sini H itu punya anak ya, Z gitu misalnya. Ya berarti H itu bukan leaf lagi ya. Yang jadi leaf adalah Z ya. Gitu. Itu penjelasan tentang tree ya. Jadi ada istilahnya node. Node itu semuanya, semua titik ini disebut sebagai node. Kemudian kalau root itu adalah node yang paling atas. Terus kalau subtree itu sebagian tree ya dari tree keseluruhan. Misalnya ini yang warnanya biru ini subtree, yang warnanya merah juga subtree. Kalau yang ini C sama F saya lingkarin itu juga bisa jadi sebuah subtree ya. Subtree dari ini A ya, gitu. Nah, yang terakhir adalah leaf. Leaf yang tidak punya node yang tidak punya anak ya, atau tidak ada node di bawahnya ya, atau tidak punya subtree, itu namanya leaf ya, artinya daun. Root itu kan artinya akar ya. Kalau root kan artinya akar, sedangkan leaf artinya daun ya. Memang namanya juga tree kok ya. Tree kan artinya pohon ya. Pohon itu kan apa namanya? Punya daun, punya batang, punya akar kan gitu. Memang kalau di sini batang nggak ada istilahnya, ya, tidak ada istilahnya gitu. Oke, kemudian, nah sebutan yang lain lagi ada juga ya, yang namanya tree itu ada apa namanya struktur yang internal, ya, internal, sama ada yang eksternal, ya. Eksternal itu adalah kumpulan leaf-leaf ini ya, atau yang paling luar itu namanya eksternal, ya. Selain yang paling luar itu namanya internal gitu aja ya. Kalau eksternal itu pokoknya yang paling bawah ya. Jadi isinya pasti leaf-leaf semua. Jadi semua leaf itu digabungin ya jadilah yang namanya external node ya. Kalau yang internal itu adalah selain leaf ya. Selain leaf itu selain eksternal itu namanya internal ya. Gitu. Lalu nah ini yang namanya tree itu pasti punya hierarki ya. Ada yang posisinya lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu ya. Jadi misalnya A ini pasti lebih tinggi dari B, lebih tinggi dari C, lebih tinggi dari D gitu. Berbeda dengan ini, kayak kalau struktur data linear itu semuanya sejajar ya. Karena datanya tuh ya searah itu loh, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah ya tingkatannya. Tapi kalau tree itu ada tree yang ada node yang punya tingkatan lebih tinggi gitu ya. Ya itu namanya istilahnya tuh hierarki ya. Hierarki itu tingkatan gitu. Nah, misalnya jadi istilahnya bisa juga disebut sebagai parent and child ya, orang tua dan anak ya.
Orang tua kan parent, ya, anak itu child, ya. Misalnya di sini ya node A itu adalah parent dari node B, C, D, ya. B, C, D ini, B, C sama D ini adalah anaknya dari A, ya. Atau A itu adalah orang tua dari B, C, D atau parentnya, ya. Terus D juga punya anak E sama F, ya. Tuh, D anaknya dua, ya. Jadi D itu merupakan parent dari E sama F, ya. Sedangkan E sama F itu merupakan child dari D, gitu. Seperti itu. Nah, sekarang child dari node D adalah ya ini E sama F jawabannya, ya. Gitu. Kalau B sama C, childnya siapa? Nggak ada, ya. Dia kan paling bawah, ya. Tidak ada node di bawahnya lagi. Berarti B sama C itu eh, ya tidak punya anak, gitu, ya. Gitu. Oke, nah kemudian ini tadi yang masalah apa internal sama eksternal node, ya. Yang namanya eksternal itu ya isinya leaf, ya. Leaf itu sebetulnya ya eksternal node, ya. Sedangkan internal itu ya selain selain eksternal itu semuanya namanya internal, termasuk root itu juga sebenarnya termasuk internal root, internal node, ya. Gitu. Ini ada 32, 21 sama 88 itu adalah internal node, ya. Gitu. Kalau yang paling bawah ini yang kuning-kuning ini namanya leaf, ya, atau external node, ya, atau daun, gitu. Oke, nah yang namanya tree itu pasti punya yang namanya ketinggian, ya, height. Nah, kalau disuruh menentukan berapa tinggi dari sebuah tree, ya, nah itu tinggal hitung dari root sampai ke leaf yang paling bawah itu ada berapa tingkatan. Pasti ya minimal satu, ya, tree minimal height-nya satu, karena paling enggak kan ada root-nya doang, ya. Jadi minimal satu. Terus kalau ada ini bisa turun ke bawah, ada tingkatan lagi, berarti ini 2 tingkat, terus ini 3 tingkat, terus ini 4 tingkat. Nanti kalau misalnya F, ya, oh sorry, yang I, ya, I ini punya anak, berarti height-nya naik jadi 5, gitu, ya. Height-nya 5. Misalnya I itu punya anak, atau H itu punya anak, atau G itu punya anak, height-nya jadi 5, ya, gitu. Oke, itu ketinggian dari sebuah tree. Nah, selain ketinggian ada juga kedalaman dari sebuah tree, ya. Ada kedalaman dari sebuah tree. Istilahnya depth. Ya sebenarnya ini depth itu apa namanya? Hitungannya tuh gini, apa namanya? Dari bawah. Sebenarnya hampir sama kayak height, ya. Cuman kalau height itu kita ngitungnya dari atas ke bawah. Tapi kalau depth, ya depth itu dari bawah ke atas, gitu. Ini height, ini depth. Tapi sebenarnya intinya sama sih, cuma masalah dibalik aja, ya. Kedalaman, gitu. Jadi kalau misalnya node F ini ya, apa namanya, kedalamannya berapa, gitu. Nah kedalamannya kan berarti ngitungnya dari atas, ya. Ini ngitungnya tapi dari nol, ya. Ini nol, terus ini satu, terus ini dua, ya. Kalau G kedalamannya berapa? Nah ini nol, ini satu, ini dua, ini tiga, ya. Kedalamannya tiga. Kalau A kedalamannya berapa? Ya satu, sorry, nol, ya. Gitu. Karena dia ngitungnya kan dari A itu loh. A-nya dimulainya dari nol, tapi ya depth-nya si A itu nol. Itu. Itu depth sama height, ya. Depth sama height, gitu. Ya sebenarnya kalau yang height itu harusnya ya ngitungnya dari bawah, ya. Kalau ini ketinggian 1, 2, 3, 4, ya. Biasanya kan ngitung tinggi itu kan dari paling bawah, ya. Ini berapa itu. Tapi kalau tree kan berhubung terbalik posisinya, ya rootnya akarnya tuh di atas, ya. Kalau pohon tuh yang sebenarnya kan ya akarnya di tanah kan di bawah gitu loh. Jadi ngitungnya dari bawah. Nah berhubung ini akarnya tuh di atas, yang ngitungnya juga dari atas. Jadi sebenarnya ya ini tadi depth sama height itu sebenarnya ya hampir sama sih, cuman beda istilah aja, gitu. Cuman kalau height itu biasanya dipakai untuk menggambarkan ketinggian dari tree secara keseluruhan, ya. Kalau depth itu dipakai buat ngitung ketinggian dari sebuah node, ya. Depth dari B, depth dari E, depth dari F, nah itu kayak gitu. Nangkap ya? Jadi kalau height itu dipakai buat ngitung tree secara keseluruhan, ya. Bukan node-nya tapi tree-nya, ya, satu kesatuan utuh ini ya, tree-nya. Tapi kalau depth
Ya, depth itu dipakai buat ngitung salah satu node-nya, ya, bukan tree secara keseluruhan, tapi node tertentu aja. Misalnya depth dari B berapa, dari E berapa, dari H berapa, ya, kayak gitu. Seperti itu. Terus, ya ini sama masih bahas soal depth ya, kedalaman, ya. Jadi kalau yang paling atas depth-nya 0, ya, di bawahnya pasti 1, ini juga 1, bawahnya lagi 2, 2, 2, bawahnya lagi 3, 3, 3, ya. Itu hampir sama kayak head, cuman tadi head kan hitungnya dari 1, kalau yang depth dari 0, ya. Dan depth itu biasanya dipakai untuk ngitung node, ya, node gitu. Kemudian, nah ini kalau head ini ya. Nah head itu sebenarnya ya, yang hitungnya harusnya dari bawah sini ya. 0, 1, 2, 3. Tapi kan berhubung kita ini ngitung apa namanya, head itu biasanya untuk keseluruhan tree. Jadi ya ketemu kalau headnya dari tree ini tuh 3 gitu. Ya, gitu. Ya sebenarnya bisa aja kalau kalau mau apa namanya, ngitung head dari node yang ini berapa itu. Ya 1 itu ya nggak apa-apa sih gitu. Ya. Jadi ya depth sama head itu sebenarnya hampir sama, cuman masalahnya kebalik aja angkanya ya. Kalau di sini depth itu atasnya 0, kalau head itu atasnya 3 ya. Karena hitungnya dari sini 1 2 0 1 2 3 ya. Gitu. Tapi prinsipnya sebenarnya cara ngitungnya sama, cuman tinggal dibalik aja kan. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian ini jenis-jenis tree ya. Tree itu yang paling sering kita pakai adalah yang binary tree ya. Tree yang hanya maksimal punya 2 child ya, maksimal gitu, nggak bisa lebih ya. Kalau kurang bisa ya, 1 boleh, 0 juga nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari 2 itu nggak mungkin ya. Kenapa kok ada yang namanya binary tree ya, dibatasin hanya 2 ya. Beberapa algoritma tuh justru lebih mudah kalau kita bikinnya pakai binary tree ya, karena lebih terstruktur. Kalau yang general tree itu adalah tree yang eh, jumlah childnya tuh terserah gitu loh. Berapapun boleh, mau 100, mau 1000, mau 1 juta child juga nggak apa-apa ya. Gitu. Cuman karena di situ nggak ada aturan yang jelas ya, mungkin ada tree yang childnya tuh 5, ada yang 100, ada yang 1000 gitu ya, ada yang 0 gitu kan. Nah, bikin algoritmanya jadi susah malahan ya, karena kan kita nggak bisa pastikan berapa jumlah childnya gitu. Tapi kalau yang binary tree, karena sudah pasti ya, sudah pasti jumlah childnya maksimal hanya 2, ya maka kalau mau bikin algoritma yang aneh-aneh itu lebih gampang ya. Makanya lebih banyak yang dipakai yang binary tree ya, dipakai untuk bikin AI gitu ya. Seperti itu. Ya termasuk untuk bikin kalkulator ya, scientific. Nah, itu juga pakai binary tree ya. Seperti itu. Bukan kalkulator sih, tapi apa ya? Eh, nah, buat sorting ya, buat ngurutin. Nah, itu pakai binary tree ya. Bisa gitu. Tapi kalau pakai general tree mau bikin sorting susah ya. Susah gitu karena ya tadi jumlah jumlah childnya tuh nggak pasti gitu loh. Kalau yang binary tree kan jumlahnya maksimal hanya 2. Jadi kalau udah punya anak 2 ya dilempar ke node yang lain gitu loh, ada mekanismenya. Ya, gitu. Nah, ini makanya dia paling banyak dipakai dalam algoritma ya. Punya banyak variasi bentuk. Ya, ya karena bentuknya jelas ya. Childnya hanya 2 ya gitu. Seperti itu. Oke, kemudian nah ini implementasi general tree. Nah, karena childnya itu bisa banyak, makanya childnya dibikin pakai array atau list ya. Ini tinggal di append doang ya gitu. Nah, ini malah gampang ya. General tree cuma kayak gini doang, selesai gitu. Ya. Cuman ininya ribet jadinya. Nah, ini dari root ya, rootnya bikin node baru, dari root punya child bisa append, dari root punya child lagi ya kayak gitu. Jadi ribet di sininya ya. Nah, kalau yang binary tree itu nanti implementasinya malah lebih ringkas di sininya ya, lebih ringkas. Jadi binary tree itu adalah
tadi ya, tree yang jumlah child-nya itu maksimal ya, maksimal 2 gitu. Nah, karena maksimal hanya 2, maka kita bisa sebut ada kiri dan kanan ya. Ada child yang di kiri sama child yang di kanan. Gitu. Yang di tengah nggak ada ya, karena maksimal kan 2 ya. Jadi anak yang sebelah kiri atau anak yang sebelah kanan kayak gitu. Left dan right ya. Nah, biasanya binary tree itu ada aturannya ya. Ketika nyimpen tuh ada aturannya. Misalnya yang sebelah kiri itu diisi data yang lebih kecil angkanya, yang sebelah kanan itu diisi dengan data yang angkanya lebih besar ya. Dipisah kiri kanannya gitu. Nah, ini contoh binary tree ya. Jadi misalnya di sini ada angka 10 ya, terus kita masukin angka 5. Nah, 5 kan lebih kecil dari 10. Nah, maka 5 taruh sini ya. Terus saya masukin lagi angka 1 ya. 1 sama 10 kan gedean 10 berarti turun ke sini. Nah, 1 sama 5 gede siapa? Gede 5. Berarti 1 taruh sini gitu. Karena ini masih kosong. Nah, terus kalau misalnya masukin angka minus ya minus 10, nah itu kan di kiri, di kiri, di kiri. Ya, ini kan angka 1. 1 sama minus 10 di compare ya. Gedean 1. Berarti minus 10 taruh di kiri ya. Kecuali kalau saya inputnya dari sini, yang tadi berapa ya? 10, 5, 1 gitu ya. Saya masukin angka berapa? 3. 3 dibandingkan sama 10, gedean 10. Berarti 3-nya turun ke sini. 3 sama 5, gedean siapa? Gedean 5. Berarti 3-nya turun lagi. Nah, 3 sama 1 gede siapa? Gede 3. Nah, 3-nya taruh kanan. Ya, gitu. Caranya gitu. Ya. Nah, cuman kalau misalnya nih kita punya sebuah root angka tertentu misalnya 100, nah kebetulan angka berikutnya diinputin itu lebih ya, kalau lebih ya kurang dari rootnya. Nah, pasti kan di kiri semua nanti numpuk semua ya. Jadinya kayak gini, ya nggak imbang jadinya ya. Yang di kiri itu numpuk ada banyak node, yang sebelah kanan hanya ada 1. Ya. Nah, ini juga contoh tree yang kurang bagus. Harusnya di struktur ulang gitu ya, supaya yang jadi root itu pastikan adalah nilai yang di tengah gitu loh. Sebisa mungkin kayak gitu. Biar tree-nya bagus bisa kayak gini ya. Atau yang seperti ini. Gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah ini ada jenis-jenis binary tree ya. Ada yang namanya full binary tree itu adalah tree yang kalau punya anak itu pasti 2. Gampangnya seperti itu ya. Itu namanya full binary tree. Nggak mungkin dia punya anak cuma 1 ya. Atau kalau nggak punya anak sekalian malah nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia punya anak, anaknya harus 2. Nah, itu namanya full binary tree. Kalian coba lihat di sini ya. Ada nggak yang anaknya cuma 1? Nggak ada kan? Di sini ini anaknya 2 ya, kiri sama kanan. Ya, di sini anaknya 2, kiri kanan ya. Ya udah itu doang ya. Tapi kan nggak ada. Misalnya di sini punya anak cuma kiri doang ya, kanannya kosong. Nah itu sudah bukan full binary tree. Tapi kalau anaknya itu 2, ada kiri sama kanan, ya berarti dia full binary tree. Ya, gitu. Itu full. Ada lagi namanya complete. Nah kalau complete itu semua level terisi oleh node kecuali di level terendah. Ya, artinya tree-nya itu full, ya complete. Ya, kecuali yang paling bawah. Ya, komplit itu ya maksudnya nggak kayak gini. Ini kan yang sebelah kanan, ini kan bukan yang paling bawah ya. Yang paling bawah kan ada di bawahnya tuh yang ini, yang kecil-kecil nih. Nah, berarti kalau mau komplit ini harus ditambahin, tambahin lagi gitu. Ya, jadi kayak gini. Itu namanya komplit ya. Terus komplit. Sebentar, ini komplit ada lagi perfect. Oh ya, kebetulan gambarnya aja sama ya. Kalau yang perfect itu sebenarnya ini ya. Ya tree yang perfect itu bisa disebut sebagai komplit, tapi tree yang komplit itu belum tentu perfect ya. Kalau perfect itu semua node harus terisi, ya nggak boleh ada yang kosong, kecuali di yang paling bawah ya. Sedangkan kalau yang itu yang perfect ya. Sedangkan yang komplit seluruh level terisi node kecuali pada level terendah. Ya sama sih ya. Ya, sebenarnya hampir sama, cuman kalau yang ini sebentar. Ya ini bisa bolong salah satu misalnya di sini ya. Ini hilang nggak apa-apa.
Karena yang wajib seluruh terisi node itu yang pada level terendah ya. Yang di atasnya kan juga sudah keisi ya. Cuman dia nggak punya child aja yang di sini. Nah, itu juga bisa disebut sebagai komplit, tapi dia bukan perfect ya. Kalau perfect itu harus semuanya benar-benar keisi, nggak boleh ada yang bolong, kecuali yang paling bawah ya. Gitu. Terus kemudian ada juga yang namanya balance binary tree ya. Kalau yang ini tadi kan nggak balance nih, kan jelek nih, timpang ya, gedean yang kiri. Nah, balance binary tree itu adalah tree yang berusaha istilahnya apa ya? Memformat. Jadi misalnya tree-nya jelek kayak gini ya, di restrukturisasi ya, strukturnya diubah-ubah supaya bisa imbang ya. Kiri kanan itu kalau bisa selisihnya hanya satu ya, gitu. Ini selisihnya dua ya, ini sama ini ya kan, harusnya kan ada di sini gitu ya. Nah, ini kurang pas berarti, kecuali di sini ditambahin ya, saya tambah di kanan sini ada satu nggak apa-apa ya, itu baru bisa balance ya. Nah, kemudian ada juga yang jenis yang lain ya, skewed binary tree. Skewed itu tree yang hanya punya satu child aja ya, jadi linear ya. Jadi ya, jadi sama kayak linked list ya, karena dia linear ya, segaris ya, nggak bisa nyabang-nyabang gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita mau bikin ADT-nya ya ini paling operasi-operasi di dalam tree ya yang wajib dibikin ya. Ada insert jelas masukin data, ada traversing itu menjelajahi data, terakhir delete data ya. Nah, untuk traversing itu ada tiga macam ya, ada pre-order, in-order sama post-order ya. Itu untuk binary tree ya. Kalau misalnya bukan binary tree itu nanti yang nggak ada tuh yang in order ya. Ininya hilang. Aduh, in ordernya hilang ya. Kalau bukan binary tree ya, tapi kalau binary tree itu ada in order ya. Gitu. Itu urutan traversal ya. Nah, mungkin yang ini nanti saya jelasin aja di praktikum ya, karena kalau nggak sambil dipraktekin itu susah jelasinnya ya. Karena nanti yang kita bandingin adalah outputnya. Kalau kita pakai pre-order, outputnya seperti ini. Kalau in order seperti ini, kalau post order seperti apa. Gitu. Karena memang bedanya sih di masalah output. Ya, gitu. Nah, terus kemudian kalau mau bikin binary tree, caranya gimana? Nah, pertama tentukan dulu root-nya. Ya. Root-nya itu adalah node pertama yang di apa istilahnya ya, didapatkan. Ya, gitu. Tentukan root-nya. Kalau sudah, nah, tadi yang seperti saya bilang, kalau node berikutnya itu lebih kecil, taruh di sebelah kiri. Tapi kalau lebih besar, taruh sebelah kanan. Intinya hanya gitu aja. Ya, kiri atau kanan. Terus apa lagi ya? Nah, yang bawah ini ya, misalnya dimasukkan secara berurutan. Nah, 56, 24, 78, 12, 29, ya, dan seterusnya. Nah, berarti kan yang 56 kan dimasukin dulu ya. Yang 56 ini disuruh gambar. Oke, coba aja ya. 56 itu paling atas tuh. Kok jadi kayak gini? Jelek sekali ya sudah. 56. Yang paling atas terus 24. Nah, 24 dibandingin sama 56. 24 lebih kecil, maka 24 di sebelah kiri ya. Terus 78, 78 lebih gede dari 56, 78 di kanan ya. Terus 12. Nah, 12 kan lebih kecil dari 56, maka taruh di sebelah kiri. Nah, ternyata di kiri sudah ada node yaitu 24. Ya, akhirnya 12 dibandingin lagi sama 24. Ya, jadilah di sini ya 12. Terus di 29, nah 29 dikompar sama 56 ternyata lebih kecil. Nah, terus dikompar sama 24 ya. Nah, 29 berarti di sini. Dan seterusnya ya. Gitu. Itu gambarannya tree yang terbentuk hasilnya seperti ini ya. Kalau dilanjutin silahkan, habis 29 kan 33. Nah, 33 dikompar sama 56 lebih lebih kecil, kompar sama 24 lebih gede, kompar sama 29 lebih gede ya. Berarti di sini.
gitu dan seterusnya ya. Saya hapus aja. Loh, udah ada jawabannya. Ya ini ya. Lanjutannya seperti ini ya. Gitu. Terus ini apa? Traversing BFS ya. Nah, BFS itu menjelajahinya per layer ya, per baris ya. Jadi baris pertama cetak dulu semuanya, terus baris kedua ya. Jadi pertama kan 56 doang, terus lanjut ke baris 2. Ada 24 sama 78. Jadi di print ya. Nah, terus lanjut lagi ke berikutnya 12, 29, 63, 81 ya. Di print aja 12, 29, 63, 81 ya dan seterusnya. Gitu. Itu yang BFS ya, breadth first. Terus tadi ada juga yang pre-order ya. Kalau pre-order itu eh, yang paling kiri duluan intinya ya. Jadi ini kan bukan yang paling kiri, kirinya kan masih ada data ya. Berarti di sini. Ini juga masih ada data. Nah, berarti kan di sini. Nah, jadi intinya yang paling kiri kalau sudah nggak punya child di print ya. Nah, terus naik ke rootnya. Jadi kalau pertama kali yang di print adalah 12, berarti berikutnya 24 ya. Bentar 5 6 24 12. Oh, sorry. Pre-order itu oh iya, iya iya. Berarti ini setiap kali menjelajah itu di print ya. Ke sini dulu kan 56 di print, terus 24 di print, terus 12 ya. Nah, terus berikutnya 29 ya. Jadi turun ke sini. Nah, di sini ternyata 12 itu apa istilahnya ya? Ya 12 sudah selesai di print, maka dia balik lagi ke atasnya terus pindah ke yang not kanan. Not kanan kan 29 ya di print, terus lanjut lagi ke 33 gitu. Nanti tuh ini apa ya? Nah, ya nanti coba ya kita bahas pas ini praktikum ya. Ada polanya soalnya ya. Nanti saya jelasin polanya ya. Gitu. Itu yang pre-order ya. Nah, kalau yang in order itu eh, dia tuh yang di print adalah yang paling kiri dan bawah duluan. Kalau yang tadi pre-order itu kan ketika dia menjelajahi sebuah note kan dia langsung di print. Kalau yang ini enggak, dijelajahi dulu, terus turun sampai mentok sampai liftnya. Nah, ini baru di print ya. Kalau pakai in order itu keuntungannya hasilnya pasti urut ya. Kalau datanya seperti ini, nah hasilnya pasti urut ya. Gitu. Kalau yang tadi kan enggak ya, pre-order enggak urut. Tapi kalau yang in order itu urut. Kalau yang post order itu ngeprintnya kan setelah ini ya, setelah selesai menjelajah ya. Berarti dari sini 56, 24, 12. Nah, ini karena sudah mentoknya. Jadi dia di print ya. Terus sini. Ya, ini baru di print. Baru naik ya, kayak gitu. Pokoknya dari liftnya duluan ya. Liftnya dulu ya. Kalau liftnya sudah habis ya baru parentnya ya, naik ke parent. Oke, berikutnya menghapus note pada binary tree. Nah, menghapus note gimana caranya? Nah, ini yang repot. Kalau misalnya nih, paling gampang aja deh. Rootnya saya hapus ya, 56 saya hapus. Nah, terus bentuknya jadi kayak gimana? Sementara anaknya si root itu ada dua, 24 sama 78. Nah, yang naik ke atas siapa itu pertanyaannya. Kalau misalnya rootnya dihapus, nah itu ada ininya, ada aturannya ya. Itu ada rule-nya ya. Itu misalnya notnya yang kiri lebih kecil, yang kanan lebih besar, mana yang naik. Nah, kayak gitu. Ya, kan repot nih. Kalau misalnya 56 dihapus, kalau 78 dihapus aja juga repot ya. Yang gantiin naik ke atas siapa? 63 atau 81. Gitu. Misalnya ini dihapus ya. Nah, kan salah satu harus naik, ya kan? Nah, siapa tapi? Gitu. Oke. Itu nanti juga ada aturannya ya. Nah, ini binary tree apa namanya? Binary tree biasa ya. Contohnya di sini ada operasi hapus, hapus F. Kalau kalau bentar, A, B, C, loh, F-nya mana? Oh ini. Kalau F dihapus nggak masalah kan dia live ya, yang dia nggak akan mengganggu ya. Atau kalau misalnya E aja deh, E dihapus juga nggak masalah, F-nya kan bisa naik ya, gitu. Karena childnya hanya satu, tapi kalau childnya dua ya, contohnya C ya dihapus, nah yang naik siapa itu loh pertanyaannya.
Ngejanya dihapus, terus yang mau naik ke atas siapa? Gitu. Nah, itu juga ada aturannya nanti ya. Tapi di praktikum aja ya. Aduh. Kemudian, nah ini implementasi dari binary tree ya, yang versi simple seperti ini. Oke, loh udah ya. Untuk binary tree secara spesifik itu akan dibahas minggu depan ya. Minggu depan tentang binary tree. Ya. Binary tree itu bisa di searching ya. Saya judulnya itu binary search tree. Ya. Meskipun nanti di praktikum juga akan dibahas ini sih, tree yang general secara umum ya, itu juga akan dibahas ya. Meskipun nggak detail karena memang algoritmanya nggak banyak. Ya. Banyak kan yang binary tree gitu. Oke, nah karena sudah habis, mungkin ada yang mau di apa namanya? Tanyakan dulu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, ya sudah kalau nggak ada, mungkin saya rasa kelas kita cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Pak, berarti nanti praktikum masih apa ya Pak? Online ya masih? Kayaknya online terus aja lah ya, karena kalau dilihat-lihat kok kayaknya sepi ya yang datang ya. Iya, online aja deh gitu. Mungkin karena ini sih, karena kan ini apa ya? Kalau kemarin itu kan yang diwajibin kan angkatan 2020 ya, apa namanya? Buat hadir di kampus. Nah, jadi mungkin untuk yang karena ini masih campur ya, ada yang lain juga, yang lain mungkin juga nggak semuanya ada di Jogja kali ya, gitu. Jadi kayaknya kita sampai akhir semester online aja ya. Karena beberapa itu berdasarkan hasil survei yang kemarin-kemarin itu pada mintanya kan apa yang datang offline cuma dikit ya. Itu ya cuma satu sih kayaknya satu terus ya. Jadi ya sudahlah online aja deh kalau gitu. Ya, untuk praktikumnya ya. Oke. Ya sudah Baik kalau Pak. gitu sampai ketemu nanti ya di praktikum bagi yang ikut ya. Kalau yang nggak ikut ya ketemu minggu depan. Oke, ya thank you semuanya.